Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin beserta Ibu Ida Budi Gunadi. Yang kami hormati. Yang kami hormati, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saksono Harbuwono. Pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama dari Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pan-RB. Pimpinan dari Mitra Kementerian Kesehatan. Seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan, serta kader berprestasi, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Pembukaan Penganugerahan Penghargaan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Teladan serta kader berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu hadirin sekalian. Senang sekali di pagi hari ini saya Reska Herlambang dan rekan saya. Saya Mei Frisyari. Kita semua dapat hadir bersama tentunya untuk menyaksikan berbagai penghargaan prestasi dan tentunya akan menjadi motivasi bagi kebangkitan kesehatan di Indonesia. Boleh kita beri tepuk. Menjadi sumber inspirasi
biar semuanya juga tenaga medis, tenaga kesehatan maupun kader-kader lainnya berlomba-lomba untuk berprestasi. Betul sekali. Nah, karena hari ini begitu spesial, kita juga punya persembahan yang spesial. Silakan Mei. Langsung saja kita Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nabikan sunnah jangan memat tanda mulia damai sentosa. Baik, kita beri tepuk tangan yang lebih meriah sekali lagi dari penampilan Sanggar Red Dancer, sebuah tarian kolaborasi Nusantara. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama, di mana doa ini akan dipimpin oleh Bapak Mustafa. Kepada Pak Mustafa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan dalam kesempatan ini saya membacakan doa dalam agama Islam. Mohon hadirin untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melengkapi upaya membangun kesehatan negara yang kita cintai ini agar diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih banyak kepada Bapak Mustafa yang sudah memimpin pembacaan doa pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Kepada Ibu Arianti Anaya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dante Saxono Hardibiono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sahli Pemanfaatan Sumber Daya Kesehatan. Kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen Kemendagri. Terima kasih Pak sudah hadir. Ibu Ketua Penasehat DWP Kementerian Kesehatan, Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin, beserta seluruh pengurus yang hadir pada hari ini, para pimpinan tinggi media Kementerian Kesehatan, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan dan kementerian lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, para Direktur Utama Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, para Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan, para tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan tingkat nasional 2024, dan juga penerima Excellent Award, para kader yang berprestasi di tingkat nasional, serta para undangan sekalian. Tentunya pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara penghargaan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kader berprestasi tingkat nasional tahun 2024 bisa kita selenggarakan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan, kegiatan penganugerahan penghargaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan ini serta kader yang berprestasi dilakukan sebagai upaya untuk memberikan penghargaan dan atas pengabdian, prestasi kerja dan inovasi dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, dan kita harapkan dengan upaya yang kita lakukan, penghargaan yang kita berikan ini juga bisa memotivasi bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan serta para kader untuk terus meningkatkan prestasinya di tempat bekerja dan mendorong tenaga medis dan tenaga kesehatan serta para kader lain untuk terus memacu berkarya agar bisa dipilih menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta para kader yang berprestasi. Tema dari pertemuan hari ini adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan serta kader berprestasi mengabdi untuk negeri menuju Indonesia Emas 2045. Saya berharap tentunya ini bisa memberikan inspirasi kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan serta para kader. Pak Menteri Kesehatan, izin saya menyampaikan bahwa pemilihan dilakukan dengan melibatkan para juri yang sudah kita laporkan kepada Pak Menteri,
dan sudah dilakukan secara transparan, diusulkan dari bawah, bottom up, dan juga kita menggunakan pihak eksternal untuk bisa melakukan penilaian-penilaian. Dari hasil penilaian maka didapat 47 orang kategori inovasi, 19 tenaga medis dan 28 tenaga kesehatan, 68 orang kategori pengabdian DTPK, terdiri dari 23 tenaga medis di layanan primer, 28 tenaga kesehatan di layanan primer, 8 tenaga medis di layanan rujukan, dan 9 tenaga kesehatan layanan rujukan. Kemudian 49 orang mengabdi pengabdian tanpa batas dan 5 orang dalam kategori penanganan tanggap darurat. Kami juga memberikan award kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah melakukan banyak dedikasi dan inovasinya, serta Pak Menteri izin pada hari ini juga kita akan memberikan penghargaan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah mengabdi dan gugur pada saat bertugas. Jadi mohon kesediaan Pak Menteri nanti untuk memberikan penghargaan kepada almarhum melalui keluarganya. Acara ini dilakukan sejak tanggal 12 sampai tanggal 17 dan tentunya diisi dengan building learning commitment, kemudian juga mengikuti berbagai pertemuan, nanti akan ada kunjungan ke kantor MPR, DPR, ada capacity building, kemudian ada kunjungan ke PT Bio Farma untuk melihat bagaimana proses terhadap pembuatan vaksin dan sediaan farmasi lainnya. Kemudian akan jalan-jalan ke Taman Mini. Mereka juga akan diajak naik bus Pak ke Bandung sambil ke Bio Farma. Mungkin sebagian belum pernah ya naik bus ya. Apalagi daerah DTPK DBK Pak Menteri nggak ada bus. Dan kepada mereka nanti akan diberikan award ya, atau hadiah-hadiah yang menarik, tapi nanti hadiahnya tentunya ditentukan oleh Pak Menteri, bukan saya. Jadi tunggu ya. Saya serahkan kepada Pak Menteri, para nakes teladan ini mau dikasih apa, gitu ya. Maunya apa? Maunya apa? Ya nanti kita tunggu ya, mudah-mudahan Pak Menteri berbaik hati. Nah tentunya saya terima kasih kepada dari kementerian lain, dari Menpan RB, dari Kemendagri, tentunya ini atas kerjasama dari berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah. Saya juga terima kasih kepada Bio Farma yang hari ini tadi Bu Teki hadir. Karena Bio Farma sudah memfasilitasi kunjungan. Terima kasih Bu, karena ini akan sangat memberikan wawasan kepada para nakes dan kita dan ini sudah yang kesekian kali. Mudah-mudahan nggak bosen ya Bu untuk berikutnya. Begitu juga Bank Mandiri, terima kasih yang sudah mensupport dan juga stakeholder lainnya. Semoga pertemuan yang kita lakukan ini benar-benar bisa memberikan kemanfaatan buat negara. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arianti. Tenaga Kesehatan Teladan tahun 2024. Ketika kami diklat anestesi dari seluruh Indonesia, kebetulan ketika pengumuman di malam puncak penganugerahan di Bogor, itu kita Maluku Tenggara keluar sebagai juara 1. Semenjak MOU diklat antara RSUD Selangor dengan Rumah Sakit BG Cikini, itu dari Kemenkes. Itu kita Maluku Tenggara keluar sebagai juara 1, juara 2 itu Rumah Sakit Karya Bakti Bogor, dan juara 3 itu Rumah Sakit Tentara Jakarta. Dari situ ilmu-ilmu itu saya jadikan sebagai sebuah teks yang saya ajukan ke manajemen. Jadi secara finansial saya tidak pernah berpikir bahwa nanti
saya mengajukan kwitansi ke pihak manajemen untuk dilakukan pengembalian. Ini adalah bentuk ibadah saya, implementasi dari iman saya untuk pelayanan, untuk memperbaiki pelayanan dan juga melayani masyarakat Maluku Tenggara. Saatnya yang telah kita tunggu, penganugerahan penghargaan tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan serta kader berprestasi tingkat nasional tahun 2024. Tenaga kesehatan tahun 2024 diberikan kepada Anugerahan Pengabdian Tanpa Batas Tenaga Medis tahun 2020. Arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, pertama saya ingin ucapkan selamat kepada para tenaga kesehatan, tenaga medis, dan juga kader teladan yang hari ini sudah kita saksikan bersama. Wakil-wakilnya ada di depan, tapi yang lainnya yang nggak sempat ke depan, namanya dipasang di layar. Ya, sekali lagi jadi selamat atas prestasi yang luar biasa. Saya ingin berikan tepuk tangan semua. Kader teladan, tenaga medis teladan, tenaga kesehatan teladan ini saya titip ke Ibu Ade. Ibu Ade supaya diikuti karirnya. Ya, mereka ini harus diamati, dilihat progresnya, karena nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi, mereka lah yang akan jadi pimpinan-pimpinan sektor kesehatan Indonesia. Contohnya seperti Dr. Dante, gitu ya. Dah, amin, mudah-mudahan. Dr. Dante saya dengar itu bekas dokter teladan juga dulu waktu di puskesmas, gitu ya. Jadi kalau udah dari kecil udah kelihatan atau dari muda kelihatan karirnya, biasanya tuh naik terus sampai atas. Jadi saya titip Bu Ade, dicatat tuh. Ya, kalau ada kesempatan diberikan prioritasnya ke mereka-mereka dulu. Ya. Tadi Bu Ade bilang, Pak jangan lupa omongin hadiahnya. Jadi, gitu ya. Jadi hadiahnya yang beragama Islam nanti akan jadi diprioritaskan untuk jadi tenaga kesehatan pendamping haji, gitu. Ya. Yang bukan Islam nanti akan kita kirim untuk Ibu Ade ini sekarang lagi semangat. Belajar fellowship di luar negeri, gitu ya. Tahun ini kita dapat berapa Bu Ade? 100 fellowship ke Cina. Oh udah 200 katanya ya. Ya, jadi semua belajar sana, dokter-dokter belajar, bukan hanya dokter, perawat pun kita kirim ke sana supaya bisa fellowship. Nanti kalau sudah hospital base-nya jalan yang kemarin, itu kita ada kerjasama sama ACGME. Ini lembaga akreditasi seluruh rumah sakit pendidikan di Amerika. Jadi standarnya kita mau standarnya Amerika. Saya baru tahu kemarin dibilangin kalau sudah sesuai standarnya rumah sakit pendidikan kita mengikuti standar ACGME, lulusannya langsung bisa hands on fellowship di Amerika yang selama ini kita nggak pernah bisa ya. Jadi tepuk tangan nih buat Bu Ade ya teman-teman ya. Jadi dokter-dokternya bisa
pegang pasien di Amerika. Karena standarnya sudah ngikutin standarnya rumah sakit pendidikan di Amerika. Jadi saya pengen supaya kualitas pendidikan para dokter dan dokter spesialis kita tuh nanti setara gitu dengan yang ada di luar negeri gitu ya. Nah, yang kedua saya ingin ucapkan terima kasih kemana? Ke Kompas. Karena Kompas membantu kita menilai. Jadi Bapak Ibu bukan hanya KKN dekat ke Bu Ade dekat saya. Jadi terima kasih ke Kompas ya, kita tepuk tangan juga untuk Kompas. Kenapa Kompas bantu menilai? Karena saya suka baca di Kompas di halaman terakhir. Ini ada dokter kasihan hidupnya di daerah kepulauan gitu kan. Ada yang pasien yang meninggal berapa kadang nggak bisa akses dokter. Jadi ini adalah salah satu media yang sangat memperhatikan layanan kesehatan sampai di pelosok-pelosok ya, bukan hanya di perkotaan. Jadi supaya lebih adil gitu, pemilihannya aku pakai mereka supaya mereka bisa bantu menilai dokter-dokter mana sih, perawat-perawat mana sih, bidan mana, kader mana yang benar-benar memberikan pengabdian yang luar biasa ke masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya ingin ucapkan selamat ke Ibu Ade, ya, Dirjen Tenaga Kesehatan kita, wanita tangguh, yang umurnya sama-sama saya masuk usia pensiun tahun ini, ya, menjadi lansia ya Bu Ade ya, menjadi lansia. Juga kepada teman-teman di Dirjen Tenaga Kesehatan, karena banyak sekali hasilnya ya, tepuk tangan buat teman-teman ya. Teman-teman ini udah bikin STR seumur hidup yang tadi dibagikan. Sekarang udah berapa juta ya? Udah berapa juta STR itu kita bagiin seumur hidup. Jadi nggak usah buang-buang uang lagi mesti per baris 5 tahun. Walaupun ya, jadi harusnya seneng. Walaupun Menkesnya sempat dibully banyak orang gitu. Ini ada saksinya nih Pak Edi nih dari DPR Komisi 9. Waduh waktu bikin STR seumur hidup susahnya dibulinya. Tapi sekarang kan teman-teman udah punya nggak usah diperpanjang. Ibu Ade udah beresin SIP sama SKP, itu sama juga. SKP-nya sekarang bisa kita bikin belajarnya online supaya lebih murah. Itu juga dibully juga kita ya, karena sistemnya sering mati. Tapi harusnya sekarang juga sudah mendingan ya, sudah lumayan. Ibu Ade kemarin baru meluncurkan yang pendidikan berbasis apa tuh? Berbasis rumah sakit ya. Itu juga sekarang yang daftar udah ada 300-an. Dalam sehari yang daftar udah 300-an. Ya, pendidikan spesialis ini saya harapkan nanti akan tersebar di seluruh Indonesia, di rumah sakit Indonesia, dan yang mendapatkan prioritas adalah dokter-dokter yang mau ambil spesialis, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya siapa, bukan yang tinggal di kota, tapi yang tinggal di daerah-daerah. Ya. Supaya masalah distribusi yang nggak pernah selesai udah 79 tahun Indonesia merdeka ini nggak pernah bisa selesai, kita bisa selesaikan karena afirmasi atau yang masuk itu adalah yang dari daerah-daerah. Dan dokternya nggak usah bayar uang kuliah, malah dikasih gaji gitu ya, masih boleh kerja di rumah sakit. Katanya berapa? 5 juta tahun pertama kedua, 7,5 juta ketika kemudian kalau udah yang chief itu 10 juta. Dan mungkin ini nanti tadi saya lihat ada Dokter Lee itu selalu kesulitan cari dokter, nanti mesti dicari PPDS-nya di sana Bu ya. Jadi bagiannya di kapal-kapal yang merapat ke pulau-pulau itu cari dokternya susah, nah yang chiefnya kita taruh ke sana. Tadi saya lihat ada Prof Niko ini yang penelitiannya udah diakui di luar negeri ya, kita mudah-mudahan memberikan motivasi orang-orang ke sana. Aku ada temannya Dokter Dante itu namanya Pak Lutfi Gatam itu ahli spine gitu ya. Tapi spine-nya prakteknya waktu itu susah sekali di rumah sakit kita. Jadi aku bilang Pak Lutfi udah dikasih tempat khusus di Fatmawati, tapi praktek di sana dan standar seluruh rumah sakit vertikal nanti Pak Lutfi tanggung jawab, mesti disamain supaya seperti Bapak gitu ahlinya ya. Ini ada Pak Teguh Santoso, saya ingat ya Pak Teguh Santoso ini ahlinya jantung, semua pejabat maunya ke beliau gitu. Sampai antrinya susah sekali gitu kan sama Pak Teguh gitu ya. Jadi saya harapin juga nanti Pak Teguh bisa menularkan ilmunya. Dan ngomong-ngomong nular ilmu nih, ada dokter jantung, tapi dokter jantung anehnya gemuknya luar biasa, itu Pak Hananto. Di mana tuh Pak Hananto tadi aku lihat ya. Pak Hananto ini saya ucapkan terima kasih, kenapa? Karena waktu saya bilang itu penyakit jantung banyak bener yang mati itu. Pasangin dong cath lab di seluruh kabupaten kota, banyak yang nggak setuju juga ya.
nanti dokternya gimana? Aku bilang, Pak Hananto bisa nggak itu dokternya kateterisasi itu? Karena beliau juga semangat sekali membagi-bagi ilmunya dan keahliannya ke seluruh pelosok. Jadi walaupun badannya besar, gemuk, tapi beliau tiketnya tuh paling banyak habis. Karena jalan-jalan terus kemana-mana ngajarin. Jadi Pak Hananto ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan di akhir 2027 semua 514 kabupaten kota sudah bisa melakukan kateterisasi ya. Tinggal BPJS-nya nanti di ini. Dan saya ada teman sesama siswa teladan, ini kan teladan kan. Jadi saya tuh waktu SMA pernah ikut siswa teladan nasional. Ya. Dan hampir semua teman saya jadi dokter. Karena yang pintar-pintar kan masih menjadi dokter. Ini kan isinya kaum-kaum yang paling pintar. Kan. Itu ada Bu Uut. Bu Uut ini teman saya siswa teladan dari Jogja dulu SMA gitu ya. Sekarang udah jadi profesor yang ngurusin Wolbachia juga. Yang banyak dibully juga ya Bu ya. Tapi udah terbukti bisa nurunin. Nggak ada demam berdarah, udah aman, ngapain Wolbachia? Demam berdarahnya naik gitu kan. Jadi akhirnya, kecuali di Jogja. Jogja tuh aman sejahtera, demam berdarahnya nggak pernah naik karena Ibu Ut udah nebar nyamuknya udah lama gitu. Jadi nyamuknya udah nggak bisa nyebar. Saya nggak bisa sebutin yang lainnya satu persatu, mohon maaf. Tapi itu adalah prestasi-prestasi luar biasa dari teman-teman kita. Saya berharap itu bukan untuk disombongkan, tapi untuk memberikan motivasi. Buat teman-teman, yuk kita mengabdi ke masyarakat di sisa usia kita ini agar masyarakat kita bisa lebih sehat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sekali lagi terima kasih, sukses selalu dan sehat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak hadirin yang terhormat. Kita hitung mundur bersama 3, 2, 1 untuk memulai pembukaan penganugerahan penghargaan ini. Bagaimana? Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Siap ya. Kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Dengan demikian, penganugerahan penghargaan tenaga medis dan tenaga kesehatan teladan kader prestasi tingkat nasional tahun 2024 resmi dibuka. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan kami mohon untuk berfoto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Dan berikutnya kami persilakan, kami mohon Pak Menkes, Pak Wamen dan juga Bu Dirjen untuk tetap berada di panggung. Karena kita akan mulai ke agenda dialog interaktif. Bu Dirjen. Pak Menteri, Bu, izin saya Gezi dan partner saya Aldi. Kami akan memandu sesi moderasi hari ini, ada berbagai isu yang akan kita bicarakan. Kayak orang dokter spesialis anestesi, saya konsultan pediatrik anestesi dari Hasan Sadikin Bandung. Saya Aldi, saya dari RSCM, saya seorang konsultan transplantasi ginjal, spesialis urologi. Sekedar informasi Pak, ternyata peserta untuk penghargaan hari ini tuh 2000 sekian Pak. Ternyata bukan 160. Ini bersiap menjawab pertanyaan. Silakan Dokter Gezi kalau ada ya, pertanyaan dari silakan, floor atau siapapun. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan ke Bapak Menteri Kesehatan? Okay. Banyak sekali Pak, kalau saya oleh Bapak, karena saya, sebentar Pak, jangan main tunjuk-tunjuk ya. Sebentar, saya kan orangnya tampang banget Pak, Bapak kan tahu banget ya. Jadi kita lihat dari wajah dulu nih. Ngacung silakan. Oke, kayaknya yang paling ganteng ya yang kita pilih ya. Bapak ya Pak ya. Oke. Ih Bapak ketawa loh, tadi saya dengar loh Bapak. Ih nakal banget. Oke Pak, perkenalkan dulu nama, kemudian asalnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Indonesia sehat. Apa nih Pak? Kan kita yang saya hormati Bapak Pak, Menteri bentar, Kesehatan Pak, dan jajaran. Indonesia sehat. Terus apa kita mesti apa ininya apa seru apa sehat maju gitu atau apa? Siap. Indonesia sehat. Nakes dan medis sehat dan maju dan sukses. Aduh, agak kurang ya. Pak. Saya apresiasi usahanya Pak. Lumayan. Oke. Lumayan ya. Nilainya Perkenalkan, berapa Pak? Nilainya Pak tadi?
Oh 7. Bapak ini sering ngasih nilai loh. Itu baik. Kalau kita 4. Udah lumayan loh. Kalau kita biasa 2,5 Pak. Siap. Silakan Pak, ntar pertanyaannya lupa. Silakan guys. Ya. Dari mana Bapak nama? Oke. Perkenalkan nama saya Obed-Nego Alexander Ngabalin. Panggilannya Pak? Panggilannya Obed. Mas aja ya? Oke, Mas Obed ya. Pak Obed. Dari mana Mas? Asal saya RSU Karel Sesuatu Bun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Wow, tepuk tangan, sejawat dari Maluku. Profesinya apa Pak? Profesi saya penata anestesi. Oh, salaman dulu. Hebat nggak? Dari kejauhan aja Pak, kita bisa tahu dia anestesi Pak. Iya, jadi anestesi ya Pak ya? Ada dokternya di sana? Untuk 2 tahun terakhir ada. Oh, oke ada. Untuk sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada. Bukan saya pasti kan? Kami yang melakukan penata. Bukan ya, kalau saya ke sana siap-siap aja Pak. Oke, pertanyaannya silakan buat Oke Bapak. Pak Menteri, saya langsung saja untuk pertanyaannya. Inovasi saya tentang post anestesi care unit. Di dalam pelayanan kami di daerah kepulauan, rumah sakit saya membawahi 5 kabupaten kota dan Papua bagian barat, Kaimana dan Fak-Fak rujukan regional Maluku bagian selatan. Kami telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas selama pelayanan anestesi walaupun kami tidak memiliki dokter spesialis anestesi. Kami juga pernah berkhidmat dengan Dr. Lee Darmawan. Dr. Sir, kami melakukan anestesi di daerah kepulauan di tengah laut dari pagi hingga malam. Permintaan saya Pak Menteri, sekiranya dedikasi kami ini dapat dipertimbangkan untuk kami diprioritaskan di dalam pendidikan lanjut untuk program magister, untuk tenaga kesehatan khusus untuk jabatan fungsional anestesi, untuk khusus penata. Itu permintaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi anestesi katanya Pak pingin sekolah lagi. Sama Pak, di Bandung juga biasanya pagi sampai malam. Saya baru mau Cuma nyambung. di sana. Ini pertanyaannya sebetulnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ada banyak. pertanyaan di sana ya? Pertanyaan yang masuk Oke, ke sini, oke. yaitu bagaimana sebetulnya. Dijawab dulu nanti lupa. Ya, silakan Pak. Jadi yang pertama, ini katanya pernah bantu mana Dokter Lee tadi ya. Dokter Lee ini dulu saya naik kapalnya tuh ngerasain kan, masuk ke daerah-daerah. Masalahnya apa sih? Ongkosnya Pak berat. Apa masalah ongkosnya? Bahan bakar. Pertama nggak ada payung hukumnya ya. Jadi habis ketemu tuh berapa 3 bulan apa 4 bulan kita bikinin Permenkes khusus untuk kapal terapung dan mulai saya lupa kasih tahu Dokter Lee itu. Nanti di RPJMN berikutnya Pak, itu kapal terapung akan masuk secara formal. Ya, jadi mudah-mudahan bisa bantu teman-teman di sana. Yang kita kasih itu bahan bakarnya dibantu Pertamina, minta CSR ya, berapa ton tuh, karena itu paling mahal. Nomor 2 aturannya kita bikin supaya dokter-dokter spesialis bisa ke sana juga prakteknya, ya, PGDS ya, supaya memurahkan beliau. Sama yang ketiga bisa klaim BPJS. Jadi mudah-mudahan dengan 3 aturan ini yang ada di aturan baru bisa bantulah teman-teman yang udah berkorban bikin kapal terapung itu selain Dokter Lee ada juga Kesatria Erlangga ya, teman-teman Erlangga saya juga ucapkan terima kasih supaya bisa bantu. Nah, terkait dengan belajar. Kemarin itu saya nanya, memang ongkosnya paling besar kan untuk belajar lagi. Jadi udah dapat 2.000 kita dapat beasiswa. Sekarang masalah tempatnya, emang harus keterima ya, dan ada tempatnya apa enggak. Itu sebabnya kenapa sampai 2.000 ini akhirnya juga keluar negeri juga bisa. Jadi buat teman-teman yang mau ambil gelar beasiswa dalam dan luar negeri ada 2.000. Kemarin baru kepake berapa? 600 apa 800. Masalahnya bukan masalah beasiswanya. Masalahnya apakah teman-teman bisa keterima apa enggak ke perguruan tinggi atau ke rumah sakit pendidikan yang bagus. Nah, tapi kita nggak mau kirimnya ke rumah sakit apa yang nggak terkenal, kita nggak mau. Tapi kalau dia masuk ke rumah sakit pendidikan maupun misalnya perguruan tinggi yang bagus, dan itu bagusnya definisinya LPDP karena kita kerjasama sama LPDP. 2.000 beasiswa setiap tahun kita berikan. Dan kemarin yang dapat cuma berapa? 800-an. Jadi masih ada banyak tempatnya. Nah teman-teman sekarang saya semangatin, yuk cepat daftarnya kemana, tanya ke Ibu Ade ya. Dan ini bukan hanya tenaga medis ya, tapi perawat juga, kemarin yang ke Cina juga perawat kan, karena kita pasang cath lab nggak mungkin hanya dokternya aja yang dididik spesialis kateterisasi kan.
tapi ininya juga harus, dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya juga kita buka untuk bisa belajar 2.000 beasiswa di dalam dan di luar negeri. Pertanyaan berikutnya. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan Pak. Jadi banyak sekali Pak. Oke, kita berikan tepuk tangan. Tapi sama loh Pak, di Bandung juga biusnya pagi sampai malam Pak. Dan saya juga dulu naik kapal Satria Airlangga, saya lulusan Airlangga juga sama Pak. Jadi rock bisa, laut bisa Pak, aman lah. Pokoknya kalau anestesi apa ya. Oke, kita tanya lagi Pak, biasanya ke bagian belakang, tadi saya udah nanya. Maluku ini adalah salah satu provinsi yang pertama mendeklarasikan diri untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu fakta sejarah. Kemudian yang kedua, saya terinspirasi juga dari para tenaga kesehatan dan dokter yang telah disumbangkan pemikirannya, dedikasinya, loyalitasnya buat Indonesia. Salah satunya adalah Dr. Lemena. Dia adalah salah satu orang hebat yang mendedikasikan sepenuhnya hidupnya untuk kesehatan di Indonesia. Salah satu contoh yang saya sebutkan adalah Puskesmas yang saat ini sudah diadopsi untuk inovasi nasional. Itu adalah hasil buah pikir daripada anak Maluku. Kemudian yang ketiga, saya terinspirasi juga dari pernyataan Presiden Soekarno. Memberikan satu orang pemuda hebat, maka saya guncangkan dunia. Kemudian yang menjadi korelasi antara historis perjuangan dengan iman saya, bahwa saya berjalan dengan Tuhan, pada segala sesuatu yang saya lakukan untuk kemanusiaan pasti berhasil. Jadi kami bergerak secara tim. Kemudian kepada teman-teman perawat, dokter, nakes lain yang ada di rumah sakit ini sendiri, di hari kemerdekaan ini, pesan saya, kita jangan merasa bahwa kita sangat terpencil dari kabupaten kota atau provinsi lain. Buktinya, inovasi ini belum ada di tempat lain. Khusus Maluku, Pacu adalah karya pertama inovasi yang kita sumbangkan ke Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, secara profesi, mungkin Bapak Ibu saksikan di Facebook atau di YouTube atau pemberitaan yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak Infocom, bahwa kita mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Anestesi Penasehat Indonesia yang beliau sekarang bekerja di Kementerian Kesehatan. Kemudian yang keempat, kita mendapat apresiasi khusus dari sesepuh dokter anestesi Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini Dr. Pandit dan Ketua ID DIY dan Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan untuk diketahui bahwa saat ini saya sudah mendapat komunikasi langsung dari Ketua ID DIY bahwa hari Sabtu ini Pacu ini inovasinya akan dijadikan sebagai salah satu bentuk mata kuliah umum di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain itu juga saya ditawar oleh Ketua ID, nanti tanggal 30 setelah penganugerahan, saya nanti membawa kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi pesan tadi dan kesannya buat teman-teman sekalian, kita kecil, tapi nama KEI harus besar di nasional. Kita tunjukkan bahwa stigma terhadap KEI selama ini kita hapus dengan prestasi untuk Indonesia, KEI untuk Indonesia. Jadi Pacu ini saya dedikasikan untuk masyarakat Maluku Tenggara. Ikuti penganugerahan di tahun-tahun mendatang. Karena pasti kita bisa. Karena kita juga belajar regulasi yang sama, buku yang sama, dan juga kita harus banyak bertanya kepada mitra-mitra kita yang lain, bahkan di pihak manajemen. Bahkan sampai detik ini saya masih berkomunikasi dengan dosen-dosen saya selama proses penganugerahan ini. Sehingga ketika diverifikasi tentang kebenaran foto, dokumen yang sudah saya share di kementerian, ternyata terkonfirmasi bahwa sesuatu yang saya lakukan itu legal. Karena selama ini mungkin ada sebagian teman-teman merasa bahwa saya mengaktualisasikan diri di medsos tentang dokter anestesi UGM, Poltekkes Kemenkes Jogja, kemudian direktur rumah sakit, tapi itu memang apresiasi langsung ketika Pacu ini didirikan. Berarti kita harus bangun KEI lewat jalan kita masing-masing. Karena kita tahu kita semua dikasih talenta oleh Tuhan untuk membangun daerah ini.